Oke, selamat malam ya. Nah, kita akan belajar mengenai cai ya, kalau bahasa Sundanya cai itu fluida. Oke, jadi kita akan bahas juga ya, latihan soalnya dikit supaya dapat soal sini. Semoga aja yang keluar mirip-mirip ya. Oke, jadi fluida. Fluida itu menurut aku bab yang menurut aku free, maksudnya nggak sesusah, tidak sesusah gelombang, tidak susah juga oscilasi dengan elastisitas. Dia seharusnya bisa. Tapi ini lebih sulit untuk dibayangkan. Imajinasinya harus lebih kuat kalau di ini ya. Nah, jadi sebenarnya konfirmasi dulu suara aku jelas nggak? Coba. Suara kamu di aku mantul. Mantul ya. Sedang aku halo? Suara aku jelas nggak? Udah. Nah, oke, mantap. Pengen tes dulu tadi. Ya, jadi fluida itu dibagi menjadi dua. Ya, ada fluida statis, ada juga yang namanya fluida dinamis. Nah, jadi fluida statis itu ya statis ya, artinya itu artinya diam. Kalau dinamis ya artinya gerak. Ini juga fluida yang gerak ini juga terusannya itu ada di Venom. Ya, ada di Venom. Yang bersama Navier-Stokes. Semoga ingat ya, Navier-Stokes. Nah, Oke, sekarang kita masuk dulu ke yang namanya fluida statis. Ya, fluida statis. Nah, fluida statis, seperti katanya ya, fluidanya diam, tidak bergerak. Contohnya kayak dalam akuarium, atau apa lagi. Ya, dalam suatu penambang, atau dalam laut gitu ya. Laut kan bawahnya relatif diam ya. Ini. Nah, jadi ada prinsip, namanya itu prinsip hidrostatis. Ya, yaitu apabila ditaruh suatu benda dalam suatu fluida, fluida itu sesuatu yang bisa mengalir ya. Fluida itu ada beberapa jenis kayak udara ya, air, water, itu semuanya fluida ya. Semua yang bisa mengalir ya. Jadi ada namanya prinsip hidrostatis yang pertama ya, hidrostatis. Hidrostatis. Nah, misalkan kalau kamu dalam suatu kedalaman, dalam suatu fluida, di titik tersebut kamu akan merasakan suatu tekanan gitu. Mungkin kamu tuh bisa ngebayanginnya misalkan kamu kalau berenang ya. Kalau berenang tuh kalau kamu semakin dalam, kamu tuh ngerasa kayak telinga kamu tuh makin sakit. Soalnya kalau semakin dalam ya, kalau semakin dalam itu si si fluida sekitarnya tuh neken kita sehingga ya kerasanya agak pusing ya. Nah, itu spoiler dikit bahwa tekanan hidrostatis itu berbanding lurus dengan ketinggiannya. Misalkan ini terpisah dari permukaannya sejauh H, ya, maka di titik tersebut, di titik ini, akan ada suatu tekanan hidrostatis yang besarnya sebesar, ini pai titik A, tekanan hidrostatis ya, karena akan ada tekanan lain. Kita lihat, besarnya adalah rho fluidanya dikalikan oleh gravitasi, dikalikan oleh perbedaan ketinggiannya. Ya, ini rumusnya. Oke, rumus yang pertama. Akan tetapi, perhatikan juga, tadi kan aku udah bilang ya, kalau fluida itu nggak cuma air doang, tapi udara juga merupakan fluida. Nah, sebenarnya juga di sini ada tekanan dari atmosfernya. Ya, besarnya itu adalah 1 atm. Ya, 1 atm. Atau biasanya tuh ada di 101,3 ya, kalau nggak salah. 101,3 Pascal. 10 pangkat 5, sorry. Kalau nggak salah. 10 pangkat 5 Pascal. Ya, ini juga sama dengan 760 mm Hg. Ya, sama dengan 760 torr. Nah, ini ya satuan tekanan yang perlu diketahui. Selain itu, di sini kalau kita ingin menghitung net ya, tekanan total di titik A ya, PA total,
Kita lihat selain ditekan oleh suatu fluida ini yang setinggi H, ya, ditekan juga oleh udara. Sehingga untuk tekanan total kita harus menjumlahkan juga P0-nya tambah P dari hidrostatisnya. Gitu. Lihat ya, kadang tanyain tekanan total, kadang tanyanya tekanan hidrostatisnya. Harus bisa membedakannya antara hidrostatis dan tekanan total. Oke, ini dua rumusnya untuk prinsip hidrostatis. Ya, bayanginnya misalkan kalau kamu nyelam tuh makin sakit gitu, karena tekanan di sananya semakin besar. Ya, selain itu dari prinsip hidrostatistika juga ya, dicantumkan bahwa, nah gini ceritanya. Nah, misalkan keisi air setinggi segini deh. Nah, ini keisi air semua, ya. Nah, misalkan aku tarik garis garis lurus horizontal, ya, kayak gini, ya. Nah, ini tekanan yang ada di sepanjang garis horizontal ini selalu sama. Oke, itu prinsip dari hidrostatistika. Ya, kenapa kayak gitu? Karena kita mengasumsikan bahwa si fluidanya itu diam, ya. Misalkan kalau kalau di sini beda tekanan, misalkan di sini deh ya, aliran air. Misalkan ini PA sama PB. Misalkan PA-nya itu lebih besar dari PB, ya, maka si PA ini akan seakan-akan mendorong air ya, sehingga akan mengalir ke arah sana si flow airnya ya, flow-nya. Tapi kan pada kenyataannya kalau kita perhatikan, kalau airnya diem ya diem gitu, ya nggak sih? Sehingga ya di sepanjang di subuh A atau sepanjang subuh B-nya itu semuanya tekanannya sama ya, P-nya selalu sama ya. P1 mungkin P2 sama. Ini sangat berguna nanti untuk menggunakan analisis yang namanya itu ada di sini, Venturi apa? Manometer. Nah, di manometer prinsipnya ada di sana. Oke. Contohnya, misalkan aku punya suatu apa tabung U kayak gini ya. Misalkan aku punya suatu tabung U kayak gini, ya. Yang pertama tingginya segini. Oh, gini aja deh. Yang pertama tingginya segini, yang kedua tingginya segini. Oke, ini perbedaan tingginya karena di yang atas ini ternyata aku campurin suatu senyawa yang berbeda. Gitu. Di sini kan terjadi ada perbedaan tinggi ya. Nah, perbedaan tinggi ini setinggi apa? Ya, kita bisa menggunakan analisis, menggunakan ini lurusinnya, jadi gampang. Nah, segini. Hanya berapa aku tanya? Itu. Kita menggunakan analisis itu tekanan hidrostatis ya. Jadi di titik sini dan di titik sini ya. Di sini sama titik sini itu tekanannya sama. Karena apa? Karena horizontal ya. Kalau satu horizontal itu selalu sama. Contohnya kayak gini. Oke. Jadi PA ini akan sama dengan PB ya. Di mana PA ingat di atas di sini ada P0 ya. Ada udara, tekan juga udara ya. Sehingga untuk di PA ini ada P0 ditambah di sini ada tekanan dari si fluida kuning ya. Aku bilang di sini rho kuning ya, rho kuning G dikalikan oleh H. Ini akan sama dengan P0. Ini harusnya ada dua fluida ya. Mungkin gue kayak gini. Dua fluida ya, dua fluida ya. Mungkin kayak gini aja deh. Salah contohnya nih guys. Nah, ini yang kuningnya ada di sini. Habis itu di sini juga. Ya jadi lihat sini aja deh. Bukan lihat di sini juga. Nih, ya. Misalkan di suatu ini ada fluida ya, fluida konfigurasinya kayak gini. Ya, kita ambil suatu titik yang mudah dianalisis. Ya, misalkan aku ambil titik ini sama ini. Dua titik ini tekanannya sama, benar tekanannya sama. Akan tapi dua titik ini tuh sulit untuk dianalisis. Sehingga kita mengambil titik yang ada di sini, yang semua angkanya diketahui untuk memudahkan analisis. Ya,
Jadi P kiri akan sama dengan P kanan. Ya, karena prinsip hidrostatistika tadi. Ya. Di mana P kiri itu ada, ini sebenarnya ada P0 ya, dua-duanya di sini ada P0, di sini ada P0. Cuma karena P0 saling menghilangkan, kita bisa langsung coret aja gitu. Oke. Jadi yang kedua ini ada P2 delta H2, soalnya ditekan oleh beda yang ini gitu. Ini satu begini biar gampang. Selanjutnya ini ada tekanan dari P1 H1 ya. H1-nya itu adalah yang ini ya, H1-nya 2 ke sini 2 buku ya. Nah, terus di sini juga ya, di sini tekannya sama apa aja? P0 tadi udah dicoret sama rho GH dari fluida yang ketiga. Oke. Jadi di sini ini yang ketiga ya, 3. Jelas. Tinggal pindah ruas saya dapatkan ininya 1,6 cm. Gitu. Gak tahu sulit ya. Oke, good. Nah, selanjutnya kita masuk ke subbab yang namanya gaya Pascal. Ya, gaya Pascal itu biasanya digunakan di tempat pencucian mobil. Gaya Pascal. Ya mungkin yang nemuin Pascal ya. Itu prinsip ini yang biasa digunain untuk cuci mobil tuh ini guys. Nah, misalkan ini suatu penampang ini A1 ya, A1 jangan di atas deh, ini susah nulisnya. Sini ada A1, di sini ada A2 katakanlah. Kita tekan tekan F1, tekan sebesar F. Oke, F1. Ya. Terus karena ini ditekan, otomatis dong lidahnya bakal geser naik ke atas gitu ya. Di sini ada F2. Nah, besarnya ini menurut hukum Pascal, F1 per A1 sama dengan F2 per A2 gitu. Nah, biasanya F2 ini yang digunakan untuk menaikkan mobil. F2 sama dengan F1 kali A2 diberikan oleh 1. Gitu. Jadi dengan gaya yang kecil ya, dengan gaya yang kecil dan ininya besar ya. Dengan gaya yang kecil, terus menampang yang ininya kecil, itu akan ngasilin F2 yang lebih besar gitu. Oke? Gitu. Jadi prinsipnya di mobil tuh hidrolik ya, sistem hidrolik tuh kayak gitu. Ya, jadi ada yang kecil, itu tekan, itu di suatu tempat yang lain ada penampang yang besar sehingga force-nya itu lebih lebih nendang, lebih kencang gitu. Ya, prinsip Pascal kayak gitu. Ini contoh soalnya kayak gini. Ya, satu sistem hidrolik memiliki dua piston berpenampang lingkaran diameter penampangnya lingkarannya di A1-nya lingkaran masing-masing 40 dan 65 cm diameternya. Beban bermassa 5 kg ya, balok ini 5 kg diletakkan pada piston yang lebih kecil. Yang kecil lebih kecil artinya yang ini kan. Dengan piston yang lebih besar dipasang pegas 300 Newton per meter. Oke, yang terhubung ke balok tetap. Itu perubahan panjang pegas yang terjadi apabila G sama dengan segini. Ya. Ya udah, berarti F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Di mana F2 yang kepake di sini tuh akan itu ya dipakai untuk pegas sehingga ini ya perubahan panjangnya adalah Kx. Ingat ya, F pegas itu F dengan K kali X. Sudah, F1-nya ini adalah massa dari baloknya. Mg per ini sebenarnya ada Pi ya. Pi D per 2 kuadrat. Karena pi sama 2-nya sama ya, bisa dicoret, jadi tinggal sisa D-nya doang. Jika dapat hubungan ini, didapatkan nilai X-nya 43 cm. Ya, cukup lumayan ya. Bisa digituin juga soalnya. Selanjutnya, ada yang namanya juga prinsip Archimedes. Tapi ini sedikit kontroversi menurut aku ya. Archimedes, ada juga yang nyebutnya gaya Boolean. Tapi prinsipnya kayak gini. Ya. Ini tuh tentang gaya apung. Ya, gaya apung. Jadi analisis misalkan kalau kamu ya mancing gitu kan, mancing air, ini pelampungnya ngapung,
Nah, ini pelampungnya ngapung karena apa? Nah, ini kita analisis ini. Gaya apung ya. Jadi apa gaya apung itu? Ya, F apung atau F Archimedes ini sebenarnya gaya apa ya Indonesia? Gaya Boyansky gitu ya, kalau nggak salah. Kurang tahu juga. Gaya Boyan kayak gitu. Eh, bentuknya adalah rho dari fluida ya, dikaitkan oleh gravitasi, dikaitkan oleh V yang tercelup ya. Jadi yang nemuin ini Archimedes yang cerita famousnya itu yang Eureka, Eureka, yang dia harus menentukan menentukan bahwa crown dari rajanya itu apakah asli atau enggak dia dipancung, dia menemukan caranya pas lagi mandi, katakanlah kayak gitu. Nah, jadi kayak gini air mandi. Dia mandi, airnya penuh, for some obvious reason. Dia langsung loncat, bam, tidur sini. Dia mengamati, ya. Dia mengamati. Ini gue nggak tahu ya konfigurasi kamar mandi dia gimana. Tapi dia mengamati dan mengukur air yang terspill tuh berapa. Air yang jatuh tuh berapa. Pas dia ukur, ya, ternyata W airnya itu, ya, yang terpindahkan itu tuh sama dengan berat dari si Archimedes ini. Jadi seakan-akan berat si Archimedes itu mindahin air yang jumlahnya juga sama. Kurang lebih kayak gitu. Oke? Nah, nanti ini pakai di soal nih buat yang tercelupnya itu. Oke, jadi si berat airnya itu sama sebesar gaya buoyance-nya ini. Ya, jadi F ini ke atas sehingga gaya pun ini ke atas sehingga airnya jatuh. Dan berat yang jatuhnya itu, ya, berat yang jatuhnya itu sama dengan gaya buoyance yang ada. Itu ya hukum hukum Archimedes tuh kayak gitu kalau dalam kalimat. Nah, jadi ada beberapa analisis. Aku mau recall lagi di sini konsep tentang kesetimbangan ya, sigma F sama dengan 0. Ya, kita hukum Newton berapa ya? Hukum Newton 1 ya itu ya. Ya, hukum Newton 1 ya. Aku mau recall lagi hukum Newton 1 karena ini akan kepake banget di fluida statis ini. Benar. Apabila ada suatu barang yang setimbang ya, apabila setimbang, maka selalu sigma F-nya ini sama dengan 0 ya. Di sini juga harus ada feelingnya, bagaimana si konfigurasi sigma F sama dengan 0 ya, yang akan kita lihat di latihan soal nanti ya. Oke, kurang lebih seperti ini terkait apa? Terkait fluida dinamis. Jadi nggak terlalu banyak SIC, cuma ada segini. Soalnya itu palingan, oh sama ada satu lagi. Sama satu lagi itu menghitung gaya yang apa? Gaya yang dikeluarkan oleh si fluida ya. Gaya yang dikeluarkan. Gaya yang dikeluarkan. Kan seperti yang aku bilang ya, tadi kalau misalkan dalam suatu penampang ini ya, ada air, katakanlah ada tekanan di sini, katakanlah memiliki tekanan sebesar A ya. Aku ingin menghitung gaya yang terexert, yang tersubmit, yang diberikan air kepada tembok-tembok ini berapa ya. Caranya gimana? Caranya kita menggunakan integral. Ingat ya, kalau P itu sama dengan F per A. Sehingga F sama dengan P dikalikan oleh A. Ya, misalkan aku ambil diferensialnya. 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 Oke. Nah, di sini baru analisisnya kita pakai. Misalkan ini tingginya sebesar A. Ya, lebarnya sebesar A. Tingginya itu sebesar B. Katakanlah kayak gini. Katakanlah kayak gini. Gimana gaya totalnya? Ya, ya sudah. Karena aku mau mengambil analisis segini. Ambil suatu partisi dari fluida yang besarnya segini. Kenapa?
untuk memudahkan analisis. Sebenarnya kamu bisa juga mengambil partisi fluidanya kayak gini. Cuma analisisnya akan lebih sulit dikarenakan tinggi dari atas ke bawah ini selalu beda, ya. Jadi integralnya mungkin integral lipat, jadi agak sulit. Nah, kalau horizontal, kita lihat P-nya, P sepanjang horizontal ini apa tadi aku bilang? Konstan, ya kan? Sehingga dalam persamaan diferensialnya dia bisa keluar. Gitu, ya. Katakanlah ini dy ya. dy ini sumbu y positifnya di sini. Oke, ini sumbu y sama dengan 0 katakan di sini ya. Di sini sumbunya b. Ya sudah, kalau kayak gini gampang banget, kita integralin aja ya. Sum ya. Sum dari f ini akan sama dengan integral dari p dA. Ya. Karena ini konstan, bisa keluar p integral dari dA. Enggak, jangan gini deh, kita tulis kayak gini dong. Si p ini apa ya rumusnya? Si P ini rumusnya apa? Ingat ya, tekanan hidrostatis itu rumusnya adalah rho G H, ya. Dimana mungkin si ini tuh rho GI aja ya, dikarenakan sumbu koordinat yang kita pakai itu adalah Y, rho fluida. Ya. Sehingga ini integral rho fluida dikalikan oleh G dikalikan Y. Nah sekarang dA-nya itu apa? dA-nya itu adalah A, ya. Partisi ini luasnya kan A. A dikalikan lebarnya apa? Lebarnya sebesar dy. Kita lihat yang berubahnya adalah terhadap sumbu y. Sehingga f-nya ini akan sama dengan integral. Nah, ya, yang konstan kita keluarin dulu biar rapi. Rho fluida kalikan g dikalikan a, ya. A integral y dy. Batasnya dari 0, batas terus membatas atas sampai b. Ini akan sama dengan rho fluida g a setengah B kuadrat. Ini dia adalah F yang terexert sum ya, total F yang dikasih oleh air. Gitu. Oke, paham ya? Nah, fluida statis cuma segitu doang. Nggak terlalu banyak kan, gue bilang. Kita lanjut ke yang namanya fluida dinamis. Fluida dinamis juga dikit banget. Ya, fluida dinamis. Fluida dinamis. Nah, ini kita akan analisis lebih dalamnya itu di fenomena transport ya. Kita kuliah semester 4. Ingat. Untuk pembahasan kali ini, hanya akan ada dua yang dibahas. Yang pertama adalah prinsip kontinuitas dan juga persamaan Bernoulli. Oke? Nah, jadi apa? Persamaan kontinuitas ya. Kontinuitas. Ya, ini kalau di fenom itu yang ini. Del apa? Del V ya. Del V sama dengan 0 kalau nggak salah. Ya, hukum kontinuitas kayak gini. Oke? Kenapa ya? Gue jadi penasaran. Coba gue buka dulu fenom. Yang mana ya? Fenom. Nah, ini dia. Kontinuitas ini. Nah, ini del V ya. Del V sama dengan 0. Oke. Oke, gitu. Tapi untuk sekarang, persamaan kontinuitas yang dipakai itu adalah debitnya selalu konstan. Ya, Q sama dengan P kali A. Ya. Gimana ini ilustrasinya? Oke. Kita lihat satuannya dulu deh. Satuannya itu adalah, berarti ini apa? Meter per sekon dikalikan oleh meter kuadrat. Ini kan sama dengan berarti meter kubik per second ya, meter kubik per second. Misalkan aku punya suatu aliran air ya, aliran air kayak gini, menipis, menipis, kayak gini katakanlah. Ya, misalkan dalam suatu partisi ini, ya, dalam suatu partisi ini, oke, ada sebanyak 1 liter, 1 liter air yang masuk, sehingga
karena cuma ada 1 liter air yang masuk, ya nggak? Karena ada 1 liter per second air per yang masuk, ya, 1 liter air per second yang masuk, maka keluarnya apa? Keluarnya juga harus ada 1 liter per second dong. Nggak mungkin kurang, nggak mungkin lebih. Kalau gitu hilang atau nambah dari mana? Serem, ya. Sehingga konstan 1 liter per second ini yang masuk harus sama dengan yang keluar, ya. Itu keadaan tunak namanya. Yang masuk sama dengan yang keluar. Sehingga klaim kita bahwa Q sama dengan V kali A sama dengan konstan ini, ya masuk akal kan? Karena nggak mungkin kita masukin 1 liter per second, keluarnya tiba-tiba 0,5, nggak mungkin, serem. Ya. Misalkan kita dikasih tabungan 1 juta, terus kita udah duit di tabungan kita 0, ya pasti yang keluar juga 1 juta juga dong, ya nggak sih, masuk akal kan? Jadi nggak mungkin kayak ada uang yang tiba-tiba nambah, uang yang tiba-tiba ngurang, nggak mungkin. Oke, apa ini artinya ya? Apa ini artinya? Artinya ya, kalau si A ini ya, penampangnya lebih kecil ya kayak gini. V1 A1 sama dengan V2 kali A2. Misalkan A1-nya kecil, A2-nya A1-nya besar, A2-nya kecil. Ya. Gimana cara ini seimbang? Biar seimbang, ya satu-satunya cara adalah V1-nya kecil, V2-nya naik dong. Sehingga seimbang, ada yang naik turun gitu. Ya, seimbang. Artinya apa? Kalau si luasnya makin kecil, kecepatan dari fluidanya juga akan naik. Ya. Contohnya apa? Misalkan kayak kamu lagi cuci tanaman, lagi nyiram tanaman, ya. Terus kan kamu biasanya tekan selangnya kan, jadi bentuk kayak gini lah katakanlah, supaya ngecurus gitu, supaya kencang kan alirannya. Nah ini hukum kontinuitas, kamu sedang menerapkan hukum kontinuitas. Itu ya, gitu. Selanjutnya ada yang namanya itu hukum kekekalan energi juga di sini, ya. Tetapi hukum kekekalan energinya itu dibagi oleh volumenya, sehingga menjadi yang namanya persamaan Bernoulli. Ya, persamaan Bernoulli ini diturunkan dari yang namanya hukum kekekalan energi. Energi in sama dengan energi out. Cuma dibagi oleh volume semuanya. Dapatlah kayak gini, ya. Misalkan aku punya suatu benda, ya, kayak gini. Ya, ini ada di titik A, ini ada di titik B. Ya, hukum Bernoulli itu berbunyi seperti ini. Ya, ini P, aduh mirip bro, sorry. Ya, ini P di titik A, ya, ditambahkan oleh rho fluidanya sama ya, rho fluida, rho GH, ya, rho GH, ini rho GH aja deh, rho GH ditambahkan oleh setengah rho V di titik A dikuadratin, ya, A sama dengan P di titik B tekanan titik B tambah rho GH B tambah setengah rho VB kuadrat. Ini mirip kan? Mirip kayak energi sama dengan setengah MV kuadrat. Terus aku bagi volume. Tadi kan aku bilang bersama energi dibagi volume semuanya. Ya, sehingga apa? Massa berbagi volume jadi apa? Rho. Gitu penurunannya. Paham ya? Ini sebenarnya hukum kekekalan energi. Cuma dibagi oleh persatuan volume. Oke. Oke. Ini halnya dari mana? Ya, ingat halnya itu selalu dari bawah. Ya, soal ini katakanlah seakan-akan energi potensial ya. Halnya itu dari bawah, selalu dihitung dari bawah. Hati-hati, bukan dari atas ya. Halnya itu dari bawah. Oke? Nah, itu konstan. Selalu konstan. Ini persamaan Bernoulli. Udah dinamis cuman kayak gini. Coba nanti kamu lihat deh apa kayak latihan soalnya, latihan soal tutorial dan juga latihan soal dari suplemen yang akan aku kirim. Semuanya gini-gini aja. Terus yang gini, bolak-balik gitu. Oke, kita review ya. Fluida statis bahas tentang fluida yang diam. Ada yang namanya persamaan hidrostatis. Persamaan hidrostatis itu persamaannya itu adalah ini rho GH ya. Tapi ingat bandingin bedakan dengan PAT ya, total. Tekanan total itu harus ada P0-nya. Ya, karena kita di tekanan udara juga sebesar 1 atm. Oke. Nah, di sini juga ada prinsip hidrostatistika tuh
di mana sumbu horizontal itu selalu P-nya sama apabila fluidanya statis. Apabila nggak sama, akan ada flow. Gitu. Selanjutnya ada hukum Pascal. Hukum Pascal ini biasanya dipakai untuk hidrolik, untuk angkat mobil, di mana hubungannya itu adalah F1 per A1, kemudian F2 per A2. Ya. F ini bisa apa aja? Bisa dari pegas, bisa dari berat benda, gitu. Apa aja, bebas. Setelah itu ada gaya Boyens, ya, gaya Boyens atau hukum Archimedes, yang rumusnya itu adalah rho dari fluida dikalikan gravitasi dikalikan volume benda yang tercelup. Jadi misalkan volume benda yang tercelup itu cuma segini, ya udah berarti yang dihitungnya cuma segininya doang. Gitu, paham ya? Dan sebenarnya hukum Archimedes itu bunyinya seperti ini. Berat air yang dipindahkan akan sama dengan gaya Boyens yang dikasih, itu bunyinya. Oke. Terus aku juga reply lagi sigma F sama dengan 0 karena ini akan kepake lagi banyak. Oke. Ini kalau gaya yang dikeluarkan sebab yang lain juga kayak gini juga ya. Ingat ya, F sama dengan integral PdA. Itu. Terus untuk fluida dinamis ada persamaan kontinuitas dan juga ada persamaan Bernoulli. Udah cuma dua ini doang yang akan kita pakai. Oke, kita akan masuk ke latihan soal, tapi sebelum latihan soal kita akan break selama 5 menit ya. Jadi 2249 atau 2250 kita akan 2250 ya buletin ya. 2250 kita akan balik lagi untuk latihan soal. Bisa sekalian dibaca-baca, bisa sekalian dicoba ini dulu. Fluida dinamis itu lebih gampang. Oke, 5 menit ya. 2250 kita balik lagi.
Yang udah 5 menit ya, kita langsung saja masuk ke latihan soal. Tumben banget ini, kayak latihan soal dari beda statis lebih sulit daripada dari dinamis. Ya nggak apa, kita kerjain semuanya. Insya Allah bisa ya. Oke, yang pertama ya, balok bermassa M terapung pada permukaan air sedemikian hingga rasio volume balok di atas permukaan air terhadap volume total adalah segitu. Alfa. Kemudian balok tersebut dihubungkan dengan tali dan memberat seperti gambar di samping. Sekarang rasio volume balok yang ada 1 min alfa. Tentukan rasio massa jenis terhadap massa jenis air. Oke. Sekarang mudah sebenarnya ya. Yang pertama ya, kita analisis dulu ketika sebelum sebelum apa? Ya, kita langsung masuk ke soal tutorial sini. Soal tutorial. Soal tutorial. Soal tutorial. Oke, soal tutorial. Nomor apa sih? Nomor 7 ya. Nomor 7. Ya. Kita analisis dulu ya. Analisis dulu bagian di mana saat belum ada yang diikat ya, belum ada beban yang diikat ini. Ya. Kita analisis baloknya kayak gini. Set 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 ini akhirnya ceritanya. Akhirnya gitu. Ingat, bendanya terapung. Bendanya terapung coba kau bayangin. Terapung. Dia gerak kanan kiri atas bawah enggak? Enggak kan? Kalau nggak gerak sama sekali, artinya apa? Sigma F sama dengan 0. Oke, kita analisis gaya-gaya bekerja pada benda ini. Yang pertama, pasti benda itu ada gaya berat, ya, benda. Selain itu, karena ini dalam fluida, ada, ya, ada gaya buoyancy, ya, F apung ya. Ada lagi nggak? Nggak ada kan? Nah, kalau kayak gitu, kita lihat, kita bebas sih mau ngambil yang positif dan negatif yang mana, tapi kita anggap yang gini aja, ya, FA diimbangin sama apa FA supaya bendanya diam, diimbangin dengan WB. Nah, aku biasanya kayak gitu, siapa pola pikir. Oke. Yang pertama, FA itu apa? Rho fluida dikalikan oleh gravitasi dikalikan volume benda tercelup. Aku tulisnya kayak gini ya, volume benda tercelup dari di bawah. Ini akan sama dengan massa dari benda tersebut ya dikalikan oleh gravitasi. Oke, di mana G-nya bisa coret, G-nya bisa coret. Ya. Sekarang volume benda tercelupnya itu berapa? Ya, kita menggunakan cari informasi dari ini. Rasio volume balok di atas permukaan air terhadap volume balok total adalah alfa. Berarti apa? Volume rasio ya. Rasio volume balok yang ada di atas dibagikan volume total ya, volume benda ini akan sama dengan berapa? Dengan alfa. Ya, katanya nih. Mana? Alfa. Ya. Dan kita juga tahu kalau ya, volume benda yang di bawah ditambahkan oleh volume benda yang di atas, totalnya volume bendanya dong. Iya nggak sih? Ya kan? Dengan demikian, kita substitusi ya. Berarti volume benda yang di atas ini akan sama dengan alfa dikalikan volume benda. Substitusi ke sini, jadi apa? Jadi volume benda yang di bawah ditambah alfa VB sama dengan VB. Oleh karena itu, volume benda yang di bawah ini akan sama dengan alfa 1, salah VB ya, maaf. Volume benda dikalikan oleh 1 min alfa. Pindah ruas, terus kita keluarin volume benda. Dapat deh ini. Dengan demikian, dapat diketahui bahwa rho dari fluida ini akan sama dengan, rho fluida, maaf, rho fluida, ya, rho fluida dikali, itu belum dihapus ya, rho fluida dikalikan oleh volume benda yang di bawah, ini akan sama dengan massa benda. Massa bendanya bisa berubah dong. Jadi apa? Ingat ya, rho sama dengan M perfect. Ingat. Sehingga volume dari massa dari bendanya itu adalah rho benda, ya, rho benda dikalikan oleh volume bendanya. Oke? Di mana volume yang ada di bawahnya ini adalah volume bendanya. Sehingga rho fluida dikalikan oleh VB, substitusi ya, substitusi VB kali 1 min alfa
sama dengan rho benda dikalikan oleh volume bendanya. Sehingga didapatkan, ya, ini G-nya mana nih? Coba. Ini ya, G-nya. Oke, bisa coret ya, bener ya? Coret. Oke. Oke, ini kok, oh ya, bener. Gini bisa coret, sehingga didapatkan rasio apa yang diinginkan? Rasio massa jenis balok terhadap massa jenis air ya. Berarti rho B, ini coret boleh. Rho B per rho fluida ini akan sama dengan 1 min alfa. Dapat hubungannya kayak gini. Ini nanti akan terpakai lagi. Oke, gitu. Gak sulit. Jawabannya A. Setelah itu yang B apa? Tentukan besarnya tegangan tali dalam MGA. Nah, ini tegangan tali. Kita masuk ke hukum Newton ke 1 ya, sigma F sama dengan 0. Ya, makanya itu tidak aku recall. Ya. Misalkan, ini analisis bedanya ya, aku buat gede soalnya. Sebenarnya nggak perlu gede juga sih. Nah, silin lagi deh, biar hemat kertas. Kayak gini. Misalkan ini airnya, ini ada talinya, digantung sama bola. Oke. Sekarang, menghitung tegangan tali ya, menghitung tegangan tali itu aku melihat bahwa banyak yang kesulitan cara menghitung tegangan tali itu gimana, tapi tenang saja, ini akan gampang. Oke, sekarang kita analisis dulu gaya-gaya yang diketahui. Yang pertama ada gaya berat ya, tentu saja M1G ya, M1G. Ada juga gaya ke atas, gaya buoyance ya. Terus ini juga ada M2G, cuma nggak akan kita pakai, nanti kita lihat kenapa ya. Oke, sekarang gaya tali, kan pernah dengar nggak sih kalau gaya di tali itu kadang aksi reaksi kayak gini. Nah, kita pakai yang mana? Bingung ya. Gini. Sekarang bayangin kalau kamu situasinya kayak gini ya. Kamu narik benda ini ke bawah. Tapi kamu nariknya lewat tali. Jadi talinya kamu tarik ke bawah, serap, tarik ke bawah. Kasih F sama kamu. Hasilnya apa? Benda ini akan ke bawah dong. Ya nggak sih? Dengan demikian, si talinya ini akan menarik bendanya ini ke bawah. Ya. Jadi si talinya ini akan menarik benda ini ke bawah. Gitu. Oke, paham ya? Nanti kita lihat di soal nomor C, analisis beda lagi untuk tali. Tapi untuk soal nomor B kayak gini aja. Oke, sigma F sama dengan 0. Ya udah, berarti ya udah ya. F apung ini diimbangi dengan T ditambahkan oleh M1 kali G. Kenapa? Kita cuma menggunakan analisis dari benda satunya aja supaya memudahkan gitu. Analisis dari benda satunya aja. Nggak perlu benda duanya yang dianalisis. Ya, karena benda satunya itu diem. Jadi kita bisa analisis untuk benda satunya doang. Dan gaya-gaya yang bekerja di benda satu itu cuma ini doang. Ya. Fa sama dengan Tm1G. Buoyant force-nya apa? Rho dari fluida dikalikan oleh G dikalikan oleh volume benda yang tercelup ya. Volume bawah kayak gini. Sama dengan T ditambah oleh M1 kali G. Oke, ya sudah. Berarti T sama dengan rho dari fluida dikalikan G dikalikan volume benda yang tercelup dikurangin M1G. Nah, sekarang kita cari volume benda yang tercelup. Ini M-nya bisa kita ubah ya, jadi rho V aja. Rho benda dikalikan oleh volume benda dikalikan oleh G. Ya. Nah, sekarang kita cari volume benda yang tercelup. Dalam soal diketahui bahwa rasio volume balok yang tampak di atas permukaan air terhadap volume total balok adalah 1/A, 1 min A, sorry. Berarti volume yang ada di atas diberikan oleh volume balok total, ya. Ini akan sama dengan apa? 1 min alfa, katanya. Kayak gitu. Sedangkan volume yang di atas ditambahkan volume yang di bawah, totalnya jadi volume balok dong. Ya kan? Ya udah, berarti kita volume yang di atas ini akan sama dengan V balok dikurangin V balok kali alfa. Substitusi ke sini menjadi V balok dikurangi V balok alfa dikalikan V yang ada di bawah, ditambah V yang di bawah sama dengan V balok. Coret-coret. Dengan demikian kita bisa dapat kalau V yang ada di bawah itu adalah alfa dikalikan oleh V balok. Gitu. Di bawah ya. Alfa dikalikan oleh V balok. Sehingga dapatkan T-nya. T-nya itu apa? T-nya sama dengan rho fluida dikalikan oleh
G dikalikan oleh alfa dari V balok. Ya, dikurangin rho balok dikalikan oleh volume balok dikalikan oleh G. Oke. Dalam apa? Dalam M ya? Dalam M. Mana? Yang di dalam G alfa. Oke. Oke. Nah, berarti ini apa? Em, oh, ini rho benda baloknya jangan jadiin M aja. Soalnya ini dimintanya udah jadi M, sorry ya. M aja, M balok. Ya, M balok. Sini ada rho-nya ya, ada rho-nya. Kita ubah menggunakan analisis yang tadi, analisis yang ini. Ya, rho balok rho fluidanya itu sama dengan 1 min alfa. Sehingga rho fluidanya itu adalah rho balok dibandingkan oleh 1 min alfa. Ya, ini statementnya hold true terus ya. Soalnya si benda baloknya itu nggak peduli apakah ada eh, bola ini atau enggak ya. Jadi statement ini hold true terus. Hubungan antara balok dengan fluidanya. Soalnya nggak diganggu gugat sama si benda bola ini. Ya, sehingga aku bisa ubah jadi rho B per 1 min alfa. Jadi T sama dengan rho B per 1 min alfa. Kalikan G kalikan alfa. PB dikurangi MB kalikan oleh G. Ya, ini ada statement lagi, rho sama volume. Rho sama volume itu jadi masanya, ya kan? MB kalikan G kalikan oleh alfa per 1 min alfa dikurangin oleh B kalikan G. Ya, dengan demikian kita bisa mendapatkan kalau T-nya itu sama dengan MB kali G alfa per 1 min alfa dikurangin 1. Nah, dapat tegangan talinya adalah ini. Oke, mungkin MB ini kalau di soal selanjutnya akan confuse. Jadi aku 1 sama 2 sekarang ya. Ini MB-nya di M1. Gitu ya, sejauh ini. Gitu. Nah, sekarang kita analisis benda yang kedua. Analisis benda yang kedua. Ini yang C ya. Ini yang C. Ini yang C. Yang C ini berarti apa? Berarti kita gambar lagi. Ini kayak gini, ini kayak gini, ini diikat ya semua tali. Sekarang kita analisis benda yang kedua. Ya, ini ada gaya berat, ya, M2G. Nah, terus di sini ada gaya buoyance jelas ya, F A apung. Nah, sekarang pertanyaannya, tegangan talinya kemana? Atas atau bawah? Bayanginnya gimana? Bayanginnya gini. Misalkan kalau nggak ada tegangan talinya, dia bakal jatuh ke bawah. Tapi sekarang enggak. Kenapa enggak? Berarti dia tahan tali dong. Berarti talinya ke atas atau ke bawah gayanya? Ke atas. Paham nggak? Tadi ini ke bawah, sekarang jadi ke atas. Ya gitu, namanya aksi-aksi hukum ketiga Newton. Ya, gue ulangin lagi. Yang ini ke bawah, kenapa? Karena kita tinjauannya itu adalah benda yang satu. Ya, benda yang satu, kita lihat ya, balok panjang. Kita tarik, balok panjang tersebut yang tali. Jelas akan ke bawah. Sehingga si balok satu itu akan merasakan tegangan tali itu ke bawah. Sedangkan balok yang kedua ini ditahan, ya, ditahan oleh talinya sehingga ke atas gitu loh. Kalau ke bawah, masa aja si talinya tuh ngebantu buat turun, enggak kan? Talinya kan buat nahan, ya kan? Sehingga statement kita di sini masuk akal. Gitu loh guys, si logikanya, basic logiknya kayak gitu. Ya. Sehingga M2G ya, M2G ini lunas T tambah FA. Oke, T-nya substitusi ini ya. Jadi apa? M2G ini akan sama dengan M1G akan oleh alfa per 1 min alfa kurangi 1 ditambah gaya Archimedesnya apa? Atau buoyant force-nya. Buoyant force-nya itu adalah rho dari fluida dikalikan oleh gravitasi dikalikan oleh volume benda yang tercelup. Volume 2, karena ini tercelupnya semua. Oke, ya sudah. Berarti ini menurut aku udah mentok sih. Aku udah coba ubah. Ini harus hitung si gaya buoyant force dia ngangkat ke atas. Mungkin di sini tuh ada informasi yang kurang tuh kayak perbandingan masa satu dan masa yang keduanya kayaknya kurang nggak tahu ya.
Jadi aku bakal propose cobanya itu. Kita ubah ya ini ya. Rho fluidanya di rho 1 per 1 min alfa. Kita ubah yang ini. Berarti jadi M2G ini akan sama dengan M1G terus kalikan oleh alfa 1 min alfa dikurangi 1 ditambahkan oleh rho fluidanya tadi apa? Rho 1 dibagikan oleh 1 min alfa. G volume 2. Jadilah ini. Rumusannya kayak gini aja. Ya. Ini ada satu faktor ya yang nggak diminta dalam soal rho sama V. Volume 2 ini udah aku otak-atik nggak dapat terus. Jadi aku mungkin propose jawabannya ini. Jadi M2 ini akan sama dengan M1 kalikan oleh G ya. Udah hilang ya. Kalikan oleh alfa atau min alfa dikurangi 1 ditambahkan oleh rho 1 dibagikan oleh 1 min alfa V2. Mungkin rho 1-nya kita ubah ya. Jadi apa nih? Jadi massa rho sama dengan M per V ya. Massa 1 per volume 1. Ini kita ubah ya. Rho 1-nya jadi massa 1 per 1 min alfa Nah ini elemen alfa dengan oleh V2 bagi V1. Ya, kayak gini kurang lebihnya. Oke. Ini M1 ini bisa keluar ini M2 sama dengan M1 dalam kurung alfa 1 min alfa kurang 1 tambahkan oleh V2 per V1 kalikan oleh 1 per 1 min alfa. Ya, kayak gitu lah. Ini ya V2 sama V1 nggak ada, harusnya mungkin kayaknya ini deh. Kayak ada korelasinya harusnya kurang soalnya. Gitu. Sekarang soal selanjutnya, ya soal selanjutnya. Apa yang terjadi apabila pada soal B dan C alfa sebenarnya 0,5? Ya udah, B dan C ini sama aja ya. Apabila alfanya 0,5, ya sudah kita coba bacakan aja alfanya 0,5 ya, jadi 0,5 per 1 min 0,5 ya. Dikurangi 1 berarti apa? Berarti ini 0,5 per 0,5 ya, kurangi 1 sama dengan 1 kurang 1, 0. Ya udah, berarti tegangan talinya ini akan sama dengan 0. Jadi kayak ada beban, nggak ada beban tuh sama aja. Tegangan talinya bernilai 0. Oke? Ya, betul. Oke, lanjut ke soal nomor 8. Nah, ini soal nomor 8 tuh kayak gini. Jadi kita punya akuarium, ya, akuarium bentukannya kayak gini. Ini akuarium bentuknya kayak gini. Dengan panjangnya itu adalah 40, 30, dan tingginya itu adalah 50. Ya, kalau salah. Bentukan gaya total, oke. Terus terisi air setinggi 20 cm ya. Jadi air segini 20 cm, warna biru air. Katakanlah di sini ya 20 cm ya. Terisi air segini. Terisi air setinggi 20 cm ya. Nah, terus sisanya keisi minyak, oli atau apa? Minyak ya, terisi minyak. Nah, sisanya terisi oleh minyak. Jika berarti terisi oleh minyaknya berapa? 30 cm. Nah, berarti apa intannya? Tentukan gaya total yang dialami pada dinding 40 kali 50. 40 kali 50 berarti dinding yang ini ya. Dinding yang di depan. Ya. Gaya yang ada di dinding di depan ini. Gayanya berapa? Oke. Caranya gimana? Pakai rumusnya tadi. DF sama dengan PDA. Ya. Berarti ingat dulu ya, rumus integral. Integral dari ini anggap ini titik 0, ini titik 50 katakanlah ya. Integral dari 0 sampai 50 df ini harus dipecah. Soalnya ini ada dua konfigurasi yang beda. Air sama minyak ya.
Ini bisa dipecah jadi 0 sampai 30 df ya. Df. Berarti ini koordinat 30 ya. Kalau kita mengenal Cartesiannya. Df ditambah integral dari 30 sampai 50 df. Gitu ya. Dipecah kayak gini. Jadi gaya yang disebabkan oleh minyak ditambahkan gaya yang disebabkan oleh air. Oke. Oke. Jadi ini gaya yang disebabkan oleh minyak ya. Berarti df berarti ini akan sama dengan P-nya itu adalah rho minyak. Rho minyak dikalikan oleh G dikalikan oleh panjangnya apa? Panjangnya itu adalah 40 ya. 40 ya. Habis itu integral dari 0 sampai 30. Kenapa dari 0 sampai 30? Oh, ini 0, sampai 0,3 ya. Ingat satuannya harus SI ya. 30 cm ini 0,3 meter ya. 0,3 dikalikan oleh Y ya. Y dy. Ingat yang kayak yang tadi ya, Y dy ini. Persis kayak yang tadi. Nah, ini. Y dy. Oke, ingat ambil partisinya yang gampang. Oke, terus selanjutnya ditambah rho air kalikan oleh gravitasi kalikan panjangnya 40 sama. Nah, ini batasnya yang beda 0,3 sampai 0,5. Ini. Nah, ini akan sama dengan 800 dikalikan 9,81 dikalikan oleh 40 dikalikan oleh setengah 0,3 kuadrat ya. Tambahkan oleh rho air itu 1000 dikalikan oleh 9,81 kalikan oleh 40. Nah, ini berarti setengah dikalikan setengah kali 0,5 kuadrat dikurangi 0,3 kuadrat. Oke, ini apa hasilnya? Dapat lah ya. Tinggal dihitung. Untuk soalnya yang B, persis. Caranya sama. Cuman yang konstannya segini. Kamu coba ya. Persis kok. 30 ke 50. Yang sulit itu, ngitung tekanan yang ada di bawah. Ya, ngitung tekanan yang di bawah. Ingat, sama konsepnya kayak gini. Ya, tapi kamu hitungnya, ya aku kasih clue aja. Nanti kamu coba sendiri. Ya, nanti aku cek jawabannya kalau kamu ngerjain. Ya, jadi ngitungnya kayak gini kalau yang bawah. Kamu hitung dulu apa gaya segini, kayak segini. Gaya sampai batas minyaknya. Oke. Ingat, gua gambar baru deh ya. Ini soal buatan ya, soal buatan. Misalkan yang tanya itu di 30 kali 40. Ini akan seru banget soalnya. Ini aku kasih clue aja ya. Nanti kamu coba imajinasikan gimana. Oke. Ini katakanlah batasnya. Katakanlah batasnya segini nih ya. Nah, si minyak ini ngasih ngasih gaya juga ke bawah. Ya, itu clue-nya. Si minyak itu ngasih gaya ke bawah sehingga untuk menghitung gaya yang ini ya, df yang di sini ya. Ini akan sama dengan f integral dari df rumusnya sama ditambahkan oleh f yang minyak tadi. Gitu. Habis itu masukin pada akhirnya berapa si gaya total yang ada di sini. Oke, kita agak sulitnya di situ. Itu kayak plus C-nya gitu, plus C di sini. Jadi di titik ini tuh ada gaya yang dikasih oleh minyak, ya tambahin gaya yang ada dikasih oleh airnya. Itu gaya total yang ada di bawahnya. Gitu ya, seru soalnya. Nah sekarang, jika batu bermassa 1 kg dengan volume lada di dinding, dimasukkan ke dalam akuarium, tentukan besar gaya normal pada dasar akuarium. Oke, soal yang C ya. Berarti katakanlah ini dasar akuarium lah ya, dasar akuarium. Ini batu the hell, batunya kayak gini, ya udah. Batu ya ini. Batu ada juga kan yang kotak kan, adalah. Ya udah, kita analisis gaya-gayanya. Oke, yang pertama gaya berat yang pasti selalu ada, yaitu selalu ke bawah. M batu dikalikan oleh G. Ya. Terus ada gaya juga ke atas. Itu apa? Karena ininya tuh ada apa? Gaya normal. Selalu ingat ya konsep yang kemarin. Kita udah belajar tentang gaya normal. Oke. Tapi nggak cuma itu, ada apa juga? Karena di dalam air ada gaya buoyancy. Oke. Ya udah. Berarti gaya normalnya akan sama dengan MB kali G dikurangin oleh F apungnya. Oke, langsung aja ya.
Berarti gaya normalnya ini akan sama dengan 1 kilo ya. 1. Ya. 1 dikalikan oleh 9,81 dikurangin rho dari fluidanya itu apa? Fluida yang ada di sini apa? Ini paling bawah itu air. Ya, air. Berarti pakai rho air. 1000 dikali 9,81 dikalikan oleh apa? Volume benda yang tercelup. Volume benda yang tercelup itu adalah 0,5 liter. Ya, 0,5. Tapi ingat, liter itu sama dengan desimeter pangkat 3. Kita harus ubah jadi ke SI. Ya, jadi meter pangkat 3. Berarti harus kali 10 pangkat negatif 3. Gitu. Ini akan sama dengan berapa nih? Nah, hitunglah ya. Mencoret, ini coret, sekitar 5 lah ya, sekitar 5 lah. Anggap 10 aja dah ini ya. Sekitar 5 atau 4 lah ya, sekitar 4. Tuh. Nah, sekarang berapa volume minyak yang tumpah setelah dimasuki batu? Nah, ini yang serunya. Oke, volume minyak yang tumpah, tadi aku bilang apa? Ya, tadi itu aku bilang yang di sini ya, si percoba apa? Si siapa? Archimedes lagi mandi, berat fluida yang tumpah itu akan sama dengan sebesar gaya buoyant force-nya gitu. Jadi nanti kalau cari masanya berarti tinggal bagi G aja. Gimana ya? Yang sudah, pertama kita bayangin dulu saat si bolanya, ini kan akuariumnya penuh karena apa? Ya, akuariumnya penuh, ingat. Akuariumnya penuh, pas dimasukin tumpah. Pas masuk minyak tumpah. Pas masuk airnya lagi tumpah lagi. Kenapa? Ingat ya. FA, gaya buoyant force itu adalah rho fluida dikalikan oleh G kalikan volume benda yang tercelup. Ya, volume benda yang tercelup. Ada rho fluidanya, sehingga pada saat dia menyentuh air, dia ada buoyant force lagi yang beda, sehingga menyebabkan tumpah lagi. Jadi tumpahnya kayak 2 kali gitu lah, seakan-akan tumpahnya seakan-akan pas volume totalnya masuk ya, masuk ke dalam si minyaknya. Terus yang kedua saat dia masuk ke air, tumpah lagi gitu. Oke, jadi M2G ya sama dengan, ingat, berat yang tumpah sama dengan gaya buoyance yang diberikan. Ya, percobaan Archimedes tadi. Ini akan sama dengan M2 kali G sama dengan rho, rho fluida 1 ya, rho fluida 1 kalikan oleh G dikalikan oleh volume benda yang tercelup ya, semuanya ya, udah kecelup semua ya. Tambah rho fluida 2 kalikan oleh G volume benda yang tercelup. Ya, ini coret, coret, coret. Berarti M2-nya ini akan sama dengan volume yang tercelup dikalikan rho F1 tambah rho F2. Ya udah, berarti ini akan sama dengan 0,5 dikali 10 pangkat negatif 3 dibagi oleh ini. Rho F1-nya berapa? Rho F1-nya itu adalah 800 tambah 1000. Ya. Jadi ini akan sama dengan 0,5 dikali 10 pangkat negatif 3 kali 1800. Berapa nih hasilnya? Jadi ini ya 1,8 dikali 0,5 berapa nih? 18 kali 5. 0,490, 02, 0,9 ya. Sama dengan 0,9 kg. Tapi ingatnya volumenya. Ya ingat, berarti rho minyak ya. Rho minyak sama dengan massa volumenya dibagi oleh volumenya. Massa dibagi volumenya. Berarti volumenya ini akan sama dengan massa 1 dibagikan rho 1 sama dengan 0,9 dibagikan oleh 800. Ya ini berapa lah hasilnya. Berarti volume minyak yang tumpah gitu. Oke? Gampang ya? Nah, selanjutnya ini ya. Jangan pusing lihat ini. Oke. Jangan langsung kenok ya kan. Ini sebenarnya mudah sekali. Oke. Jadi gini. Oke. Kita tulis dulu persamaan Bernoulli-nya ya. Berapa nih? Apa sih? Nomor 9-nya. Oke, nah ini persamaan Bernoulli penerapannya. Persamaan Bernoulli. Persamaan Bernoulli ini apa? Ingat ya, persamaan Bernoulli itu P1 ya. Tekanan titik 1 sama dengan rho 1 G H1 tambahkan oleh setengah rho 1 P1 kuadrat
sama dengan konstan. Penerapannya di sini ya, kita pelan-pelan ya. Berarti aku ambil dua titik yang horizontal. Jadi aku analisisnya selalu di titik yang horizontal. Di sini sama di sini ya. Karena ini A kecil, ini A besar, aku mengikuti yang dari sana. Sehingga PA besar ditambahkan oleh rho, karena ini fluidanya sama ya, bisa dilihat. Rho dikalikan oleh G, dikalikan oleh H1, H ya. H1 katakanlah ditambahkan oleh setengah rho dikalikan oleh HA ya ini ya, jadi kan huruf A besar ya, sorry. HA H kuadrat sama dengan P kecil tambahkan oleh rho G H kecil ditambahkan oleh setengah rho P A kecil kuadrat. Sekarang kita lihat, kita hitung si jarak tingginya itu dari horizontal. Ya, kita lihat di sini. Dua-duanya sama ketinggiannya yang aku analisis di garis horizontal. Sehingga rho G H besar sama dengan H kecil. Sehingga karena ini fluidanya juga sama, kita bisa coret ini. Benar nggak? Benar kan? Sehingga kita akan bersisa dengan PA ditambahkan oleh setengah rho PA kuadrat sama dengan PA kecil tambah setengah rho PA kecil kuadrat. Oke, nah sekarang di sini ya, di sini juga berlaku yang namanya hukum kontinuitas ya. Lihat, besar kecepatan air di penampang besar dengan variabel yang diketahui gitu. Ya. Berarti kita harus cari VA besar. Oke. Tapi di sini ada VA kecil. Gimana cara mengeliminasi VA kecilnya? Kita menggunakan persamaan kontinuitas di mana A dikalikan oleh VA sama dengan, ya ingat ya, A kecil dikalikan oleh VA kecil. Jadi VA kecil ini akan sama dengan A per A kecil dikalikan oleh VA besar. Oke, kita substitusi ke sini. Ya, sehingga jadilah rho A ya tambah setengah rho PA kuadrat sama dengan ini PA kecil tambah setengah rho. Jadi kita substitusi A per A PA kuadrat. Nah, gitu. Tapi ini ada PA sama PA besar PA kecil, jadi ketahui cara nyari hubungannya gimana? Menggunakan manometer ini. Oke, kita cari hubungannya di titik ini. Oke, titik ini. P di sini akan sama dengan P yang ada di sini. Ya nggak? Oke, berarti PA sama dengan PA. Ya, di sini. Titik A sini sama titik A sini. Dengan demikian, ya, dengan demikian, PA ini apa? PA ini itu adalah P di titik A ya. Ini titik A, ya udah titik A sama titik B ya, betul ya. Jangan gitu deh, PA sama dengan titik PA sama PB aja deh. Jangan deh, jangan A sama B kan A besarnya udah ada. Kita apa ya? P1 sama P2 lah ya. Titik 1 sama titik 2. Katakanlah. Jadi P1 sama dengan P2. Di mana P1 atasnya ada apa? Atasnya cuma ada PA-nya doang. Ya, ada tekanan yang dihasilkan oleh si fluidanya doang. Ya, berarti PA. Ya, berarti PA doang sama dengan P2-nya di sini ada PA kecil ya. PA kecil ditambahkan oleh tekanan yang diakibatkan oleh ini fluida yang ini, rho raksanya. Oke. Jadi rho raksa dikalikan oleh G dikalikan oleh H gitu. Sehingga jadi PA dikurangin PA kecil ini akan sama dengan rho raksa kalikan G kalikan H gitu. Substitusi deh. Ya. Jadi ini kita pindah ruangan semua ya. Jadi PA min PA kecil ini akan sama dengan setengah rho ya. Setengah rho A per A kuadrat. Ini VA kuadratnya. Kita pelan-pelan aja deh ya. A per A kuadrat dikalikan oleh VA kuadrat dikurangin oleh setengah rho VA kuadrat. Oke. Ini substitusi yang atas ini ya. Rho dari HG kalikan G kali H sama dengan setengah rho ya. Setengah rho VA kuadratnya kita keluarin jadi A per A kuadrat dikurangi 1. Dapat deh VA-nya ya. Jadi VA-nya ini akan sama dengan
2 dikalikan oleh rho HG dikalikan oleh G dikalikan oleh H dibagi oleh A per A kuadrat dikurangi 1 diakarin. Kayak gitu. Dapat kayaknya. Kayak terlalu sulit kan? Gitu. Oke, ke nomor selanjutnya. Nomor 10. Nah, ini contoh soalnya menurut aku ke, apa beda dengan yang kemarinnya. Tadi aku kasih suplemen soal juga, nggak masalah. Oke, jadi sebuah akuarium berisi air setinggi H ya, setinggi H. Pada salah satu sisi tinggi akuarium tersebut terdapat lubang sangat kecil di sini. Pada kedalaman H dari permukaan air, tentukan ketinggian H agar jarak X, jarak mendatar air saat keluar ini, maksimum dan besar jarak X tersebut. Oke, jadi kita harus mencari hubungan X sama H. Ya, terus untuk mencari yang maksimum, tinggal X aksen H sama dengan 0. Habis itu si jarak H-nya berapa, masukin ke sini. Gampang ya? Jadi outline-nya kayak gitu. Oke, di sini kita menggunakan persamaan Bernoulli. Aku analisis dari titik ini dan titik ini. Oke, titik A dan titik B. Oke, di titik A, oke, kita tulis persamaan Bernoulli semua dulu ya. P titik A ditambahkan oleh rho, airnya sama ya, rho G HA ditambahkan oleh setengah rho PA kuadrat sama dengan P di titik B ya ditambahkan oleh rho G dikalikan oleh H tinggi H-nya B tambahkan oleh setengah rho VB kuadrat. Oke. Nah, sekarang lihat di sini. Di titik A ini ya, karena airnya tenang ya, karena airnya tenang, anggap saja airnya tenang, maka ya airnya tenang kan, kelihatan kagak gerak kan, kagak kanan kiri, tapi ini terus gerak ke kanan airnya, sangat jelas ya, sehingga V di titik A ini effectively 0. Oke. Nah, PA ini apa? PA-nya itu adalah P0 ya, ada P0 di sini, P0 P udara. Oke. Nah, sekarang ini ditambah rho G. Nah, ini jarak ketinggiannya itu dari paling bawahnya, yaitu adalah H besar. Ya, H besar. PB-nya apa? PB-nya itu adalah P0. P0 juga, ya. P0 ditambahkan oleh rho GH. Ya, karena ini P0 kan oleh rho GH. Oke. Sekarang ditambahkan oleh rho G. Kalau jaraknya dari bawah jadi H-H dong, ya nggak sih? Karena ini ya H, karena kita ingin mengukur jaraknya ini, jadi H-H. Oke. Tambahkan oleh setengah rho VB kuadrat. Ini roge kita keluarin semua ya. Sebentar. Kok jadi agak janggal ya? Ada yang salah? Hah? Oh ya ini. Ya. Karena si apa? Kayak tekanan titik B-nya ya. Karena tekanan titik B-nya ini terbuka terhadap atmosfer ya. Jadi nggak ketutup kayak gini. Karena terbuka sama atmosfer, maka itu effectively satu ATM juga yang tekan di sini di B-nya. Oke, karena sini tertutup, beda dengan yang ini. Kalau di titik ini, ya ini P0 tambah rho GH ini. Gitu ya. Sorry. Karena ini di titik B ini kebuka terhadap atmosfer, jadi kita pengen tekanannya atmosfernya. Yaitu adalah P0-nya doang. Dicoret. Gitu. Ya. Jadi rho GH dikurangin, kita pindah ruas doang ya. Rho GH min H sama dengan setengah rho VB kuadrat. Sehingga kita bisa keluarin ya si rho G-nya. Rho G H dikurangi dalam kurung H min H. Dengan setengah rho VB kuadrat. Berarti ini coret-coret, jadi tinggal rho GH dong ya. Rho GH positif sama dengan 2 langsung ya. 2 dibagi rho yang ini ya. VB diakarin langsung aja. Atau pelan-pelannya ya. Pelan-pelan dulu.
Ya, jadi ini rho GH sama dengan setengah rho VB kuadrat. Karena si fluidanya sama, kita coret. Ya, jadi VB-nya ini kan sama dengan akar 2 GH. Terkenal ya persamaan ini, akar 2 GH. Oke. Nah, sekarang karena ini VB-nya dapat akar 2 GH. Good. Tapi kita ingin tahu X-nya, ya. X jaraknya. Ingat, di GLBB ya, bahwa X terhadap sumbu X ya, terhadap sumbu horizontal, ya, yaitu adalah kecepatan di sumbu X-nya, ya, dan SX ya. S di sumbu X, jarak di sumbu X-nya itu adalah kecepatan di sumbu X dikalikan oleh waktunya, ya. Sedangkan waktunya ini kita biasanya dianalisis dengan graf yang vertikalnya, ya. Karena waktu untuk graf vertikal ya sama dengan waktu graf horizontalnya, effectively. Dan Vx-nya itu digantikan oleh dengan Vb. Oke, sehingga kita harus mencari T-nya berapa, ya. Kita menggunakan persamaan GLB ya, S sama dengan Y0 tambahkan oleh V0Y dikurangi setengah GT kuadrat. Oke. Karena ini kita ingin mengetahui ini ya, karena kita ingin mengetahui saat nyampe dasar atau pada artinya itu saat S-nya itu sama dengan 0 ya. Jadi pada saat S sama dengan 0 ya. Dan Y0-nya apa? Y0-nya ketinggiannya itu adalah H-H awalnya. Ya. Jadi H-H. Ini ditambahkan oleh V0Y. V0Y-nya ada nggak? Nggak ada, cuma ada Vx doang awalnya dari VB-nya. Ya. Dikurangin setengah GT kuadrat. Sehingga dapat deh T-nya. Ya. T-nya itu sama dengan apa nih? Akar 2H-H ya. H-H per G. Sudah dapat deh kita persamaan X-nya. X sebagai fungsi dari H. Ini akan sama dengan X itu akar 2GH ya. Akar 2GH dikalikan oleh akar 2H-H per G. Ini karena akar ke akar, kita bisa masukin akarnya. Dan ini akan sama dengan akar 4H H-H. Nah, ini dia. X H-nya. Sebagai fungsi dari H. Oke, gampang. Berarti ini apa? Berarti kalau kita rapin lagi, supaya nuruninnya gampang, XH sama dengan 2 akar dari ya udah gini ya. 2 akar dari H H min H ya. Untuk mencari maksimumnya tinggal turunin sama dengan ini 0 ya. Nah, ini turunannya berapa? Gimana cara nuruninnya? Bingung. Gampang ya. Oke, ini kan sama dengan 2 akar dari negatif H kuadrat tambahkan oleh HH ya. Jadi aku punya rumus cepatnya ya untuk misalkan aku punya Y sama dengan akar kotak gitu. Kotak ini bisa apa aja? Ya, aksennya kan sama dengan 1/2 akar kotak. Kotak aksen sorry. Kotak aksen sama per 2 akar kotak. Jadi kayak gini. Jadi untuk X aksen H-nya, aku bisa langsung cepat X aksen H-nya ya, turunan dalamnya apa? Turunan dalamnya itu adalah negatif 2H ditambahkan oleh H besar. Diberikan oleh 2 akar 2 akar H H min H gini. Sama dengan ini 0 ya. Masukin ke sini ini kan langsung habis ya jadi 0 ya. Jadi negatif 2H ditambahkan H besar ini sama dengan 0. Berarti H sama dengan H per 2. H per 2. Jadi saat ketinggian H sama dengan H per 2 di sini katakanlah itu kecepatannya akan maksimum ya. Menurut persamaan matematis ini. Ya udah kita masukin ke sini. Kalau ditanya berapa kecepatan maksimumnya ya. Berarti X of H ini kan sama dengan 2 akar H per 2 ya. H dikurangi H per 2. Berarti akan sama dengan 2 akar ini H per 2 juga ya, H kurangi H per 2. Jadi H per 2 kuadrat H kuadrat per 4. Jadi ini akan sama dengan H ya. X dari H-nya itu akan sama dengan H. Ya benar ya? H coret 2-nya keluar ya.
Jadi jarak terjauhnya itu adalah sejauh H. Itu untuk fluida, nggak terlalu sulit. Oke, ya sudah seperti itu untuk penjelasan kali ini. Tidak terlalu sulit. Tapi nanti aku kasih suplemen untuk fluida, soalnya terlalu kurang kompleks ya untuk soal ITB ya. Jadi aku papin lagi ya soal-soalnya. Ya, agak sulit. Oke, udah semoga sahabat jadi mengerti ya dan juga tetap semangat belajarnya. Semangat, dadah.